Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 9 and today we will present our material about permasalahan remaja dan solusinya. But before that, let me introduce my name and my group members. Start from me, my name is Muhammad Suradi Syahrir as a moderator and the first speaker. Next is Reski Amali as the second speaker and Ismi as the third speaker. To get time efficiency, let's start to the first topic, that is dimensi perkembangan remaja. Dimensi perkembangan remaja. 1. Dimensi biologis. Dimensi biologis dari pubertas ditandai oleh perubahan hormon yang mempengaruhi kemampuan reproduksi anak. Hormon seperti FSH dan LH memicu pertumbuhan estrogen dan progesteron pada remaja putri, serta testosteron pada remaja putra. Perubahan hormon ini mempengaruhi sistem biologis anak-anak, menyebabkan menstruasi pada remaja putri dan perubahan fisik seperti pertumbuhan payudara, serta perubahan suara dan pertumbuhan otot pada remaja putra. Pubertas memungkinkan anak-anak untuk memasuki masa remaja dengan perubahan fisik yang cepat dan signifikan. 2. Dimensi kognitif. Dalam dimensi kognitif, remaja mencapai periode operasi formal menurut teori Jean Piaget, di mana mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks dan abstrak, serta mampu membayangkan alternatif pemecahan masalah serta konsekuensinya. Mereka mampu berpikir secara logis dan abstrak serta mengintegrasikan pengalaman masa lalu dan sekarang untuk merencanakan masa depan. 3. Dimensi moral. Dalam dimensi moral, remaja mulai membuat penilaian sendiri terhadap masalah-masalah kompleks seperti politik, kemanusiaan, dan perang. Mereka tidak lagi menerima pemikiran yang kaku dan absolut tanpa pertimbangan. Remaja mulai mempertanyakan dan merekonstruksi pola pikir mereka dengan mengamati realitas di sekitar mereka. Kemampuan ini seringkali mendasari sikap pemberontakan terhadap otoritas yang sebelumnya dianggap mutlak. Konflik nilai juga muncul saat remaja merasa adanya ketidakcocokan antara nilai-nilai yang diajarkan sebelumnya dengan realitas yang mereka alami, yang bisa menyebabkan ketidakpercayaan terhadap nilai-nilai tersebut jika tidak ditemukan penyelesaian yang memadai. Keempat, dimensi sosial emosional. Dalam dimensi sosial emosional, masa remaja ditandai dengan perubahan mood yang cepat dan intens, dengan penelitian menunjukkan bahwa remaja dapat berubah dari mood sangat senang menjadi sangat sedih dalam waktu singkat. Mereka juga mengalami perubahan dramatis dalam kesadaran diri, menjadi sangat peka terhadap pendapat orang lain, dan merasa unik serta percaya bahwa keunikan mereka akan membawa kesuksesan. Remaja cenderung memperhatikan citra diri mereka untuk berusaha terlihat menarik di mata orang lain, baik melalui penampilan fisik maupun perilaku. Namun, seiring bertambahnya usia, kesadaran akan keunikan diri dan perhatian terhadap pandangan orang lain mulai berkurang, dan mereka mulai menyadari bahwa pandangan orang lain tidak selalu sama dan dengan pandangan mereka sendiri. Meskipun demikian, kecenderungan untuk bersikap impulsif masih ada, dan penting bagi remaja untuk diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka guna tumbuh menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan percaya diri. 5. Dimensi agama. Dalam dimensi agama, minat dan keyakinan remaja mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan mereka. Perubahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 periode, yaitu pertama, periode kesadaran religius, kedua, periode keraguan religius, dan ketiga, periode rekonstruksi religius. Selama periode ini, remaja mengalami perubahan dalam keyakinan mereka terhadap agama dan Tuhan, yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, kondisi emosional, kembangan intelektual mereka. Permasalahan remaja. Rendahnya keimanan remaja terhadap Allah. Rendahnya keimanan remaja terhadap Allah merupakan masalah serius yang terjadi saat ini. Sebagian besar dari mereka mengalami kemunduran kepercayaan terhadap Allah yang ditandai dengan perilaku semakin berani melanggar larangannya, seperti tidak sholat, tidak puasa, berbicara di tempat umum, dan lain-lain. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat terutama di kalangan remaja. Data BNN menunjukkan bahwa dari tahun 1998 sampai 2003, 70% dari 20.301 kasus penyalahgunaan narkoba melibatkan remaja usia 12 sampai 19 tahun. Seks bebas. Penelitian Adik Semua menunjukkan 88,33% responden di kota negara Bali ingin melakukan seks bebas, 41 risiko, dan 26,6% menyatakan melakukan hubungan seks adalah cara
terbaik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Merokok merupakan kebiasaan yang umum di masa modern dianggap menimbulkan dampak buruk bagi perokok dan lingkungan sekitarnya. Bolos sekolah. Para remaja bolos sekolah untuk menonton konser artis atau aktor kesayangan, jalan-jalan di mal, atau kegiatan hura-hura lainnya. Next, solusi masalah remaja. Jadi, untuk menghindari masalah-masalah akibat perilaku-perilaku buruk tersebut, diperlukan sebuah solusi atau usaha dan jawaban dari setiap permasalahan tersebut. Yang pertama, membekali keimanan para remaja. Ini melibatkan atau memberikan pemahaman yang kuat tentang keyakinan dan nilai-nilai agama kepada remaja, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dan godaan dalam kehidupan sehari-hari dengan kekuatan iman yang kokoh. Kemudian yang kedua adalah memberi contoh dan mengingatkan pengamalan ibadah kepada mereka. Dengan memberikan contoh yang baik dan terus mengingatkan mereka untuk menjalankan ibadah secara konsisten, mereka akan terbiasa menjaga koneksi spiritual dengan Tuhan dan meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama. Yang ketiga, memberikan informasi tentang bahaya merokok dan narkoba. Dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang bahaya merokok dan narkoba kepada mereka, baik secara fisik, mental, maupun spiritual, itu bisa membantu mereka membuat pilihan yang bijaksana dan menjauhkan diri dari kebiasaan yang merugikan tersebut. Kemudian yang keempat, memberikan informasi tentang pengaturan perilaku seksual dalam Islam. Mereka memberikan pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai dan tata cara Islam terkait perilaku seksual, seperti batasan-batasan dalam pergaulan antara pria dan wanita, serta pentingnya menjaga kesucian dan martabat dalam hubungan tersebut. Maupun bukan di dalam Islam, perilaku seksual ini tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan penyakit. Kemudian yang kelima adalah membiasakan anak bersikap terbuka kepada orang tua. Mendorong anak untuk membuka diri dan berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua sehingga terbentuklah hubungan yang kuat, saling percaya dan terbuka antara orang tua dan anak, yang sangat penting untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak. Kemudian yang terakhir, mendoakan anak. Ini adalah yang paling penting di antara yang lainnya. Doa merupakan bentuk dukungan spiritual yang sangat penting dalam membantu anak menghadapi sebagai tantangan dan perjuangan dalam hidup. Dengan mendoakan anak-anak tersebut, maka orang tua menyatakan kasih sayang dan kepedulian mereka serta memohon perlindungan dan bimbingan Tuhan bagi anak dalam setiap langkah hidupnya. That's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.